Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarah Al-Mahalli. Qala Imamul Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala Imam Mahalli wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Wassalatu dan bermula salawat, wassalamu dan salam, ala sayyidina itu di atas penghulu kita Muhammadin. Siapa penghulu kita? Toh penghulu kitanya Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi dan di atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi dan seluruh sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inona beberapa hal yang perlu kita fokus. Yang pertama, wassalatu wassalamu, salawat dan salam. Bermula salawat dan salam itu di atas Sayyidina Muhammad. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat. Dari para malaikat adalah istighfar. Jadi ini salawat dari Allah kepada Sayyidina Muhammad, mana ji rahmat yang khusus yang diberikan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Mahalli di sini berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu dan bersalam dan bermula salam atau kesejahteraan juga ala Sayyidina Muhammad. Jadi para ulama mengatakan memisahkan antara salawat dan salam, artinya terpilih salah satu. Sajidakeun Allahumma shalli ala Muhammad innahana sholli hana wa sallimnya sebagian mengatakan makruh. Tetapi makruh memisahkan antara salawat dan salam apabila tidak warid demikian. Apabila di tempat-tempat yang warid memang dipisahkan antara salawat dan salam maka tidak makruh. Salawat dan salamnya anjuran jina dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bersalawat di atas Nabi. Allah dan para malaikat bersalawat di atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang beriman bersalawatlah di atasnya Nabi Muhammad. Wasallimu dan bertaslimlah di atasnya Nabi Muhammad. Taslima dengan taslim yang banyak. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memerintahkan dua hal. Yang pertama salawat, yang kedua salam. Maka di sini Imam Al-Mahalli wassalatu bersalawat, wassalamu dan bertaslim, bersalam kepada Nabi Muhammad. Sehingga apabila terpisahkan antara salawat dengan salam, artinya hana terdatangkan salah satu ji takkan salawat mentong atau takkan salam mentong yang dihukumi makruh. Tetapi sebagaimana yang telah kita jelaskan makruh ji apabila tidak warid. Apabila kawarid maka hana makruh. Ala sayyidina itu di atas penghulu kita. Sayyid, le makna sayyid ada bermakna pemimpin, ada makna bukan orang yang diikuti bagaimana. Tapi di sini salah satu makna yang cocok adalah sayyidinanya penghulu kita atau pemimpin kita. Adapun masalah bolehkah mengucapkan sayyidina untuk Nabi Muhammad khusus ji dan nabi-nabi yang lain umum ji? Jawabannya tentu saja boleh, bahkan dikatakan oleh para ulama baik. Karena juga Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan sayyid kepada Nabi Yahya, wa sayyidan wa hasuran minas salihin. Nabi Yahya-nya adalah seorang sayyid, wa hasuran seorang yang hasur, terlepas daripada hawa nafsu syahwat, minas salihin termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Allah Ta'ala sendiri mengatakan sayyid untuk nabinya Nabi Yahya. Maka juga boleh kita katakan sayyid kepada Nabi Muhammad sayyidina. Juga karena hadis Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Lenyo saya ini adalah pemimpin anak Adam yaumal qiyamah di hari kiamat wala fakhr, dan aku tidak sombong.
Maka jika Rasulullah Sayyiduna pemimpin kita di hari kiamat, apalagi di sini di dunia. Tingkat di hari kiamat mentong Rasulullah memimpin kita, membimbing kita. Apalagi padahal orang kiamatnya orang yang sangat penuh dengan huru-hara. Apalagi di dunia, maka berhak untuk Sayyidina Muhammad. Muhammadin gebadal bak Sayyidi. Hukum badal diikut bagi mubdal men, badal di ada majrur yang ala majar kasrah Muhammadin. Kali kita maknai siapa Sayyidina Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa alihi, Imam Al-Mahalli bersalawat kepada keluarganya Nabi SAW. Kemudian siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi secara khusus istimewa kepada istri Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Yang secara khusus sebagian ulama mengatakan keluarga Nabi secara umum adalah seluruh yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk gedanya wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang telah membantu perjuangan beliau semasa hidupnya. Perintah selawat kepada Nabi Muhammad secara khusus nyana dalam Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah selawat kepada keluarga Nabi Muhammad dalam hadis qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ikhlas Nabi wa ala ali Muhammad. Adapun dalil untuk berselawat kepada para sahabat Nabi SAW, dalil jih merujuk kepada qiyas, dikiaskan kepada keluarga dengan punya sifat yang sama, karena antara sahabat dan keluarga Nabi mempunyai sifat yang sama, yaitu sama-sama membantu perjuangan Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Allahu a'lam bishawab.